Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessing Muslim yang berbahagia, mari lanjutkan wawasan kita untuk lebih mengetahui kejayaan Islam, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima, Ibnu Khaldun. Masa hidupnya dari tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Sangat menarik untuk mengetahui dan mengenal karya dan pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dianggap sebagai titik balik dalam penulisan sejarah manusia. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau dikenal Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan tahun 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Khaldun sudah dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Maka tak heran apabila beliau mampu melahirkan karya-karya dan pemikiran yang luar biasa. Hingga kini, karya-karyanya di bidang sosiologi Islam terus dikembangkan dan menjadi karya yang monumental. Sosiolog terkenal Austria, Ludwig Gumplowicz, pernah mengatakan bahwa mereka ingin membuktikan jika sebelum Augusta Comte dan bahkan sebelum Giambattista Vico yang oleh negara Italia ingin menjadikannya sebagai seorang sosiolog Eropa pertama, seorang Muslim yang saling muncul dan telah mempelajari fenomena sosial dengan pikiran yang seimbang dan dicapai. Dalam subjek ini pendapat yang dihormati. Apa yang telah dicapai oleh cendekiawan Muslim ini disebut sebagai cabang ilmu sosiologi pada saat ini, kata Gumplowicz. Sejarah mengingat Augusta Comte sebagai pendiri dari ilmu pengetahuan sosiologi dan sama sekali mengabaikan pendiri sebenarnya dari ilmu ini. Sejarah menyebut bahwa dialah yang pertama kali mengeksplorasi ilmu sosiologi. Para pengamat ilmu sosiologi telah bersaksi, Augusta Comte telah mendorong banyak teori dan pendapatnya yang berasal dari Mukadimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dianggap sebagai titik balik penulisan sejarah manusia. Melalui inovasi sosiologi, dia mengguncang pemikiran manusia global. Dengan eksplorasi ini, saat dia menyusun rencana baru dan mengajukan ide-ide segar, atau lebih tepatnya, hukum baru yang dapat diterapkan pada semua masyarakat manusia, karena keyakinannya bahwa manusia tidak dapat hidup kecuali dalam suatu masyarakat. Faktanya, tidak seorang pun sebelum Ibnu Khaldun mempelajari fenomena sosial dengan cara analitis yang menghasilkan hasil seperti yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun. Hal itu terutama karena pemikir Muslim ini menerima fenomena sosial ini dari sumber sejarah yang kredibel dan dapat dipercaya. Ketika para ilmuwan mempelajari fisika, kimia, matematika, dan astronomi dewasa ini, dia dianggap yang pertama membuat fenomena sosial ini tunduk pada metode ilmiah dan empiris yang mengarah pada pencapaian banyak fakta yang terlihat seperti hukum. Dengan demikian, apa yang telah dicapai oleh Ibnu Khaldun, termasuk teori-teori, tetap menjadi karya perintis atau pionir di bidang studi sosial dalam perjalanan filsafat manusia. Mukadimah Ibnu Khaldun, bacaan wajib orang keren. Tokoh dunia menjadikan Mukadimah Ibnu Khaldun sebagai bacaan wajib. Mukadimah Ibnu Khaldun merupakan kitab klasik yang paling populer dalam peradaban manusia hingga berabad-abad lamanya. Kitab ini sangat istimewa, sehingga pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, memasukkannya dalam daftar wajib bacaan manusia era digital. Dia menjadikan bagian pendahuluan kitab Al-Ibar ini sebagai bacaan bersama dalam komunitas Years of Books yang digagasnya. Ibnu Khaldun mampu menjadi seorang ulama, hakim, ahli fikih, ahli hukum, diplomat, politisi, dosen, sosiolog, sejarawan, hingga seniman, dan penyair. Mark Zuckerberg tertarik membaca kitab ini
karena fokus membahas alur kemunculan masyarakat dan kebudayaan, termasuk munculnya kota, politik, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, menurut Zuckerberg, layak dibaca agar manusia di era digital mengetahui tentang dunia yang dipahami saat itu. Kutipan Zuckerberg ini tertulis dalam pengantar terjemahan Mukadimah. Ibnu Khaldun mengatakan, ilmu pengetahuan yang diselami orang di perkotaan terdiri dari dua jenis. Pertama, yang bersifat alami bagi manusia dan diperoleh melalui bimbingan pikirannya. Kedua, yang bersifat nakli yang diperoleh dari penemunya. Jenis pertama disebut ilmu hikmah filsafat. Ilmu itu dapat diperoleh manusia melalui watak, kemampuannya untuk berpikir. Dengan persepsi manusiawinya, dia terbimbing kepada objek-objek, problem, argumen, dan metode pengajarannya. Karena itu, dia kemudian dapat memahami perbedaan antara yang benar dan salah di dalamnya, berdasarkan pemikiran dan riset sendiri, karena dia adalah manusia yang mampu berpikir. Sementara, jenis yang kedua disebutnya ilmu-ilmu berbasis nakli konvensional, yang semuanya disandarkan pada informasi yang berasal dari aturan yang sudah ditetapkan. Di dalamnya, tidak ada tempat bagi akal, kecuali bila digunakan terkait dengannya untuk menghubungkan permasalahan detil dengan prinsip-prinsip dasar. Kitab Mukadimah ditulis dengan model wacana yang tepat untuk digunakan kalangan akademisi. Bahasa maupun gaya penulisannya mencerminkan cara diskursus di dalam diskusi akademis. Karena itu, kitab klasik ini sangat cocok bagi para pembaca modern yang senang menyelami pemikiran manusia-manusia terdahulu. Sebuah buku yang tak diragukan lagi adalah karya terbesar dari jenisnya yang belum pernah diciptakan oleh pikiran siapapun, di waktu atau tempat manapun, kata sejarawan Inggris Arnold J. Toynbee saat mengomentari Mukadimah. Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa sesungguhnya ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang masaknya tinggi, manfaatnya besar, dan tujuannya mulia. Sejarah membuat seseorang mengenal kondisi bangsa-bangsa terdahulu yang tercermin dalam akhlak mereka. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membuat umat manusia mengetahui para nabi melalui biografi mereka, serta para raja melalui negara dan kebijakan politik mereka. Bagi siapapun yang mengikuti jejak historis itu, maka dapat bermanfaat jika ingin mempraktikannya dalam urusan agama dan dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan, penulisan sejarah membutuhkan sumber rujukan yang banyak dan pengetahuan yang bermacam-macam, dan juga membutuhkan nalar yang baik dan ketelitian, dua sifat yang akan membawa sejarawan pada kebenaran dan menyelamatkannya dari kesalahan. Dia pun menyatakan kritikannya terhadap para sejarawan yang salah dalam mengenal sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, jika informasi sejarah hanya didasarkan pada nukilan, tanpa memiliki pengetahuan jelas tentang prinsip-prinsip adat, kaidah-kaidah politik, tabiat peradaban, atau tentang kondisi-kondisi organisasi sosial masyarakat, maka akan sering menyimpang dari jalan kebenaran. Begitu juga, jika seseorang tidak mengevaluasi bahan-bahan sejarah dengan memperbandingkan antara yang jauh dan yang dekat, antara yang kontemporer dengan yang kuno, maka dia akan selalu tergelincir dari jalan kebenaran. Menurut Ibnu Khaldun, banyak sejarawan, ahli tafsir, dan ulama penukil terkemuka yang melakukan kesalahan dalam mengemukakan hikayat-hikayat dan peristiwa-peristiwa sejarah. Hal itu terjadi karena mereka hanya begitu saja menerima informasi sejarah itu dalam bentuk nukilan apa adanya, tanpa memperhatikan nilainya. Mereka tidak mengeceknya dengan prinsip-prinsip yang mendasari situasi-situasi historis seperti itu, atau memperbandingkannya dengan bahan-bahan serupa. Mereka juga tidak menyelidikinya secara mendalam dengan ukuran filsafat. Kata Ibnu Khaldun,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.